Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas Haji Sufmi Dasko dalam rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI Selasa siang. Ketua Tim Pengawas Haji yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menggelar rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI Selasa siang tadi. Dalam rapat, Dasko mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum, ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK, supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, soal kuota tambahan bagi lansia, Dasko mengatakan mendorong pemerintah untuk tambahan kuota bagi lansia agar masa tunggu bisa dipercepat. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah, dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Indonesia resmi tercatat sebagai anggota penuh blok ekonomi BRICS. Masuknya Indonesia sebagai anggota diumumkan oleh Ketua BRICS 2025 berhasil. Brasil resmi mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Senin 6 Januari 2025. Brasil yang bertindak sebagai tuan rumah dan presiden BRICS tahun ini menyatakan seluruh anggota asosiasi telah menyetujui secara konsensus soal keanggotaan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik keanggotaan dalam BRICS. Indonesia pun berjanji akan berkontribusi aktif dalam kegiatan BRICS. BRICS merupakan blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS berfungsi untuk memuluskan kerjasama ekonomi negara-negara berkembang. Peningkatan produktivitas ekonomi menjadi salah satu fokus utama guna menempatkan negara berkembang setara dengan negara maju. Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Brasil untuk menerima Indonesia sebagai anggota BRICS. Kedepannya Indonesia ingin berkontribusi besar dalam BRICS sebagai wadah penting kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia menyambut baik pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Brazil kemarin tanggal 6 Januari waktu Amerika Selatan mengenai keputusan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Sesuatu hal yang selalu kita sampaikan dan kita dorong dalam berbagai kesempatan di forum multilateral. Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama antara Selatan-Selatan dan memastikan suara dari negara-negara Global South, aspirasi dari negara-negara Global South dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global.
Terakhir, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai ketua BRICS di tahun lalu, 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabung Indonesia ke BRICS, dan juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Brazil selaku ketua BRICS di tahun 2025. Kedepannya, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS dan pihak-pihak lainnya untuk dapat mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.